Wah, pengabaian di masa Lebaran, COVID-19 di Indonesia kini mengalami ledakan. Lonjakan kasus yang bikin berbagai negara kewalahan agaknya tidak mampu dijadikan pelajaran. Kini fasilitas kesehatan diambang keruntuhan. Namun pemulihan ekonomi yang jadi pertimbangan. Di saat langkah tegas diharapkan, namun PPKM Mikro tetap jadi andalan. Lantas, apa kini yang harus dilakukan? Inilah Satu Meja The Forum. Darurat COVID, Presiden Jokowi harus apa? Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas. Bisa dikatakan tidak terkendali yang sekarang ini menyebabkan rumah sakit di banyak kota itu penuh. Tidak hanya di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan Barat, dan di banyak tempat. Saya juga setuju menyarankan bahwa lockdown lebih tepat daripada PPKM Mikro. Situasi tanah air memang masih genting. Ledakan COVID-19 memang membuat banyak orang kemudian cemas dan khawatir. Hari ini pemerintah mengkonfirmasi 15.308 positif COVID. Sejumlah narasumber telah hadir bersama saya. Ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat malam, Bu Siti. Selamat malam, Pak Budiman. Ya, kemudian ada juga Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Selamat malam, Mas Diki. Selamat malam, Mas Budiman. Ya, nanti juga akan tergabung bersama saya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Atau sudah bergabung, Pak Ganjar? Belum. Dan juga ada inisiator lapor COVID-19 Irma Hidayana. Selamat malam, Mbak Irma. Selamat malam Pak Budi dan Bu Nadia, Pak Diki dan semuanya. Oke, sebelum saya memulai diskusi, saya coba tampilkan terlebih dahulu sejumlah grafis yang mungkin bisa menjadi dasar kita untuk berdiskusi dan berdialog soal perkembangan COVID-19 di Indonesia. Inilah perkembangannya ketika 2 November 2020 itu tercatat 2.618, kemudian meningkat ke 9.321, ini kasus harian ya, kasus harian. Kemudian di 30 Januari 2021 ke 14.518, kemudian turun lagi di Mei 2.385, di 21 Juni 14.536, dan hari ini kembali mencatat rekor yang terkonfirmasi positif adalah 15.308 ya. Saya akan coba ke Bu Siti, terlebih Dr. Siti Nadia Tarmizi dulu. Bu Dokter, apakah kemudian yang diprediksikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa pada akhir Juni atau awal Juli itu akan menjadi puncak, betul-betul puncak dan kemudian akan turun atau seperti apa, Bu Nadia? Iya, jadi kalau kita melihat pola yang selama ini terjadi ya, sejak awal pandemi ini tanggal 2 Maret yang kemudian kita tahu ada beberapa cuti dan libur bersama yang kemudian grafiknya naik, sempat turun sedikit tapi kemudian naik lagi, dan terakhir adalah peningkatan yang sangat signifikan di akhir tahun sampai Desember dan Januari yang kemudian turun lagi dengan grafik yang tentunya kita bisa lihat di bulan Maret. Tetapi kemudian kasus ini stabil selama beberapa minggu, yang kemudian diikuti lagi dengan peningkatan di
akhir daripada atau awal April dikarenakan peningkatan mobilitas, dan ini kemudian kita sandingkan ya jumlah kasus yang naik turun dengan mobilitas dan juga terkait faktor lain seperti laju kematian. Nah, dan laju keterisian daripada rumah sakit. Dan dari sini kita menghasilkan suatu perkiraan dikarenakan mudik dan arus balik yang terjadi di tahun ini kan lebih panjang karena ada yang sudah mulai sebelum. Ya, betul Mas Budiman. Karena ada yang sudah mulai sebelum pelarangan mudik dan ada yang kemudian sesudah pelarangan mudik kemudian masih melakukan aktivitas tersebut. Nah, inilah kemudian kita prediksi 7 minggu setidaknya dari terakhir yang kita lihat, dan itu akan diperkirakan pada minggu kedua dari bulan Juli. Minggu kedua bulan Juli ya. Oke, baik. Mungkin saya akan pindah ke Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Selamat malam, Mas Ganjar. Selamat malam, Mas Budiman. Ya, Mas Ganjar, saya ingin tahu terlebih dahulu, ini situasi di Jawa Tengah sekarang yang menjadi yang terbesar selain juga di Jakarta, apakah memang dalam prediksi dan bayangan Pak Ganjar sebelumnya? Oh iya, kita sudah hitung, saya kira sama ramalan-ramalan sebelumnya. Setiap kali ada libur panjang biasanya ada peningkatan. Kedua, memang saya tidak menduga, hanya rasa-rasanya ada yang aneh saja, peningkatannya kok tajam sekali. Agak aneh, tidak menduga. Apa yang aneh dan tidak diduga, Mas Ganjar? Karena peningkatannya sangat cepat sekali pada saat itu. Maka waktu kita diskusi, jangan-jangan ini ada varian baru. Ada varian baru? Silah yang terjadi di Kudus, dan rasa-rasanya penularannya memang jauh lebih cepat, dan kemudian penyebarannya mulai dari Kudus terasa betul dari data epidemiologisnya. Area kabupaten kota di sekitar Kudus itu langsung tiba-tiba memerah dalam waktu hanya 2 minggu begitu. Oke, apa yang terjadi di Kudus, Pak Ganjar? Kenapa Kudus? Pertanyaan saya. Kita tidak pernah tahu karena memang virusnya memang waktu datang tidak permisi, jadi kita tidak permisi. Cuma tiba-tiba kok ya Kudus. Maka Kudus dari pelabuhan juga jauh ya. Hanya beberapa indikator saja, Mas Budiman. Waktu itu posisi tempat-tempat ziarah itu memang ramenya minta ampun. Apalagi setelah beberapa hari setelah Lebaran. Apakah dari situ saya tidak tahu, karena memang kita belum bisa menemukan secara pasti kondisi yang terjadi, dan kita belum bisa melakukan tracing siapa asal muasal pembawa varian Delta ini yang ada di Kudus. Dan saat itulah kemudian terjadi outbreak, dan rasa-rasanya Pemkab saat itu mengalami kepanikan, maka penebalan kita lakukan untuk membantu pemerintah Kabupaten Kudus. Jadi mudik sebetulnya sudah pernah terjadi ya di tahun 2020, hanya sekarang ledakannya memang luar biasa karena ada varian baru Delta yang kabarnya datang dari India. Artinya memang ada pintu masuk yang ke Jawa Tengah dan kemudian membuat ini kemudian tersebar luas, dan itu fokusnya di Kudus gitu. Saya kira iya, makanya kita belum bisa tahu atau alias menduga-duga saja sebenarnya pembawa pertama yang ada di sana. Karena checking kita adalah apakah ada pekerja migran yang masuk. Yang kedua, apakah kemudian melalui wisatawan-wisatawan yang hari ini masuk. Tapi apapun yang terjadi, outbreak-nya sudah ada, dan kemudian kita mesti melakukan respon cepat saja begitu yang hari ini kita lakukan. Apakah sekarang situasi di Kudus sudah under control gitu? Relatif iya, setelah memang diskusinya tidak cukup mudah. Karena waktu itu isolasi terpusat di sana belum siap, maka kemudian kita pindahkan ke asrama haji di Boyolali. Dan itu cukup menjadi kontroversi karena waktu itu kita mengambilnya paksa. Maka banyak orang, bahkan ada dokter yang mengkritik saya juga, Pak Ganjar jangan dipaksa begitu dong. Hanya saya sampaikan saja, karena kalau isolasinya di rumah dan di rumah tidak ada yang mengontrol, maka itu bahaya berikutnya. Dan mau tidak mau harus masuk isolasi terpusat agar bisa kita kontrol. Dan alhamdulillah sekarang Pemkab Kudus sudah merespon, beberapa tempat isolasi terpusat disiapkan dan beberapa mulai ditarik lagi. Dan harapan saya sekarang setiap kabupaten kota punya, bahkan setiap kecamatan. Jadi Kapolda, Pangdam bicara Pak Gub, kalau setiap kecamatan bisa, mereka bisa kita backup begitu. Nah, isolasi terpusat ini penting agar kemudian disiplin-disiplin yang selama ini mohon maaf kendor bisa kita eliminasi melalui isolasi terpusat begitu. Kalau posisi